Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Happy Friday Jebret Tim. Hari Jumat edisi DPI kali ini barengan sama gua Dazov, ada Bang Mardel, ada Rizal Palevi dan juga Mas Aldi. Dan kita mulai pembicaraan kita malam hari ini mengenai pertandingan yang mengajarkan arti hidup. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kemarin abis ngebantai Manchester City, semalam kena roasting sama Newcastle. Belum ada 1 bulan. Ya. Tapi kita lihat kejadiannya di mana si Saliba nih ya abis-abisin sama Isak kayak gini nih. Jir, lewat lagi, gue kan back terbaik dunia. Kalah lagi gue masih Isak. Awas lu ya. Gue kadang terbaik Inggris. Ya, kalah lagi ya, gara-gara bola nih pasti. Puasa lagi dah 32 tahun, ya Allah, itu puasa atau ngantri gas 3 kilo. Abrar selain menjadi orang belakang layar yang bikin skrip buat DPI, sekarang udah merambah untuk bisa menjadi aktor ya. Kita lihat-lihat ya. Semangat semakin menjiwai sepertinya, Brar. Kayaknya udah mau resign ya, Brar ya. Enggak, pertanyaan gua adalah waktu Arsenal lawan City kenapa nggak dibikinin beginian? Belum kan udah. Udah maksudnya belum raker. Belum keluar programnya, kita bikin parodi gitu ya. Seneng banget gitu kalau Arsenal kalah tuh. Dirayakan bang. Tapi kita ngobrol kemarin kan. Apa gitu, apa? waktu Rabu. Apa kenapa? Gua sama Rizal sama Siaran Zov ya, sama Koci juga bilang, ini kalau Arsenal menang gue seneng, Arsenal kalah pun seneng. Kenapa? Karena senengnya ya lu menang Carabao Cup gitu kan. Iya. Bukan sesuatu yang ya buat beberapa tim memang oke lah gitu. Apalagi buat tim kayak Liverpool yang cari quadruple. Ya. Ada target yang besar gitu loh. Ngelengkapin ya. Pertama ngelengkapin gitu. Buat tim kayak Tottenham, buat tim kayak Newcastle, oke. Buat Arsenal menang pun ya biasa aja gitu loh. Jadi fokusnya IPL ya. Harusnya. Harusnya emang fokus emang IPL. Dan yang paling penting adalah nggak ada yang cedera. Ini udah kalah. Martinelli cedera. Dan mainnya kayak begitu. Kan masih ada tuh satu, siapa nama pemain muda lu? Luis Skelly. Nwaneri. Ya udah, kita akan bahas itu lebih jauh, cuman ya kita tanya dulu lah sama Aldi gitu ya. Ngelihat katanya Piala Ciki doang. Tapi sebenarnya enggak Piala Ciki lah, Piala Carabao. Iya. Piala Kebo gitu. Bisa melepas dahaga seandainya bisa lanjut nih kan ke final, abis itu nggak dapet lah Piala, masih bisa berjuang di Piala Kebo ini. Cuman ternyata 32 tahun ya, Brar, betul nggak, Brar? Nggak pernah juara Carabao. Nggak pernah juara Carabao ya, nggak apa-apa lah. Memang Arsenal tugasnya adalah jagain piala orang gitu. Nggak apa-apa, gue juga mawas diri, gue fans MU juga tahu kok, gue belum pernah juara lagi. Sebelum diserang, gue disclaimer dulu nih. Sadar. Oke. Kita langsung bahas aja, kita Arsenal TV sekarang. Lo ngelihat penampilan lawan Newcastle yang seharusnya Arsenal itu bisa ngebongkar lah pertahanannya Newcastle. Cuman tapi ternyata berapa kali sempat diserang, sempat juga Isak awal-awal offset juga tuh. Nah, silakan tanggapan lo. Ya, gue harus angkat topi setinggi-tingginya buat Eddie Howe untuk Newcastle kedua, dan ketiga kepada supporter tuan rumah. Kenapa St. James Park luar biasa. Dan lo udah pernah nonton ke sana kan? Udah pernah. Seru. Kalah pula Arsenalnya. Oh, tapi pas Newcastle Arsenal? Oh iya, Newcastle Arsenal. Terus. Kalah pula. Ya dengan formasi 5-4-1 saat bermain Newcastle benar-benar compact banget di belakang. Fabian Schär, terus juga Botman dan juga Dang bagus banget. Trippier juga bagus banget. Benar-benar Arsenal dibiarkan hanya menguasai bola doang tanpa menguasai jalannya laga. Gue bilang nggak bisa ngapa-ngapain, yes, Arsenal gue bilang nggak bisa ngapa-ngapain, hanya menciptakan peluang lewat set piece lagi. Dan kemarin nggak cuma individu yang error, tapi as a team juga error. Saat Arsenal menang pasti gue apresiasi, pasti gue puji setinggi mungkin. Tapi saat kayak begini, ini nggak cuma kalah, tapi permainan dan juga displaynya kritiknya jelas. Ini kritik jelas. Kenapa? Ketika ya tadi lu bilang Newcastle mainnya rapi, Arsenal nggak bisa nyerang, set piece terus. Deadlocknya tuh di area apa kalau menurut lo? Gua rasa Newcastle benar-benar ngelihat apa yang Arsenal lakukan saat menghadapi City. Benar-benar ngerusak Arsenal dari awal banget, dari first stage banget, dari goal kick. Gimana Newcastle berkali-kali ngepres sangat tinggi, bahkan sampai ke area final third,
Termasuk saat gol kedua juga yang ngepres bukan lagi pemain depan, bukan lagi pemain tengah, tapi Fabiansyar. Pemain paling belakang itu benar-benar ngepres dan kelasa banget Declan Rice dibikin gak nyaman. Walaupun nanti kita bakal bahas itu salah siapa. Cuman ya ini Arsenal gue bilang bukan harinya ya gimana, tapi berkali-kali menghadapi Newcastle adalah prototipe lawan yang benar-benar Arsenal kesulitan sekali. Ini yang harus menjadi, dan gue rasa pasti menjadi evaluasi bagi board untuk ke Arteta, bahwa lu nggak bisa punya plan B, plan C saat menghadapi tim yang punya physicality yang luar biasa kayak Newcastle. Sangat compact, sangat amat bertahan dengan bagus midfield. Gue nggak bilang Newcastle pada akhirnya parkir bis ya, cuman dia bertahan dengan sangat efektif, benar-benar tahu di mana ngerusak Arsenal. Midfield Arsenal benar-benar dirusak. Ya inilah gue bilang midfield Newcastle salah satu yang terbaik juga, dan benar-benar memanfaatkan Arsenal nggak bisa menciptakan banyak peluang. Ya balik lagi, saat lu dengan kondisi seperti ini, saat lu nggak bisa menciptakan banyak peluang, 1-2 peluang itu harus menjadi sebuah peluang yang bisa di-convert. That's why City yang udah juara Premier League pun pada akhirnya beli striker. Karena nggak cukup lu bisa main dengan false nine yang bikin gol banyak, nggak cukup. Lu pada akhirnya lu perlu orang yang bisa mengconvert 1-2 gol dari sekecil apapun peluang. Gue merasakan hal yang sama kok ketika lu nggak beli striker. Ya saya juga merasakan hal yang sama. Meskipun saya punya dua sekarang dua gitu ya. Arsenal pinjam satu deh. Mungkin situasinya bakal berubah. Beda. Iya bakal beda. Cuman ya ini laga yang mengecewakan banget, dan gue rasa kalaupun ini nggak segera ini waktu di English version kemarin gue bilang bahwa Arsenal punya kemampuan yang bagus, punya kreativitas yang bagus. Saat mereka punya mentalitas yang bagus, saat menghadapi City, mereka benar-benar ngeluarin semua. Tapi masalahnya Arsenal tuh nggak bisa bermain seperti itu tiap pekan. Berarti setengah hati lawan Newcastle. Exactly. Konsistensinya berarti nggak profesional dong kalau kayak gitu. Kalau bisa gue simpulkan ya. Pasti sangat nggak profesional. Ataupun emang ya ini bukan target kita. Ini target kita di Premier League, target kita di Champions League. Karena menang Carabao atau masuk final Carabao pun gue gak yakin bakal menang Liverpool. Final ideal. Ya, otherwise kan lo bisa yang kayak dicoba lah, dikejar gitu. Ketika Manchester United, ketika Arsenal gitu ya. Lo sekarang kebutuhannya kalau di EPL gitu ya, EPL ada jalan agak susah. City, Liverpool, Nottingham Forest cukup oke ya. Tapi ketika di Champions League itu juga masih zona yang sangat rimba sekali lah untuk Arsenal bisa go through jauh. Nah, Carabao kan bisa menjadi salah satu pelepas dahaga menurut gue. Untuk kalau gue being objektif nih. Nah, kalau lo ngelihat tadi Aldi bilang setengah hati, lo setuju nggak sih kalau misalnya pemain-pemain Arsenal itu setengah hati di Carabao? Gue rasa bukan setengah hati ya, tapi lebih ke kalah dari segi taktikal dan kalah dari segi mentalitas lawan Newcastle. Karena gue fans Liverpool tahu persis apa yang dibutuhkan ketika lo lawan Newcastle. Emang berat banget defensif mereka, midfielder di mereka itu intensitasnya begitu tinggi, dan terbukti Arsenal begitu kesulitan. Tapi kalau gue ngeliat di leg kedua kemarin tuh lebih ke arah momentum sih ya. Football is all about momentum, dan sebelum gol pertama Newcastle itu Arsenal punya peluang sebenarnya emas banget sifatnya. Ada peluang dari Odegaard, benar-benar tuh seharusnya peluang yang bisa dikonversi menjadi gol, dan kalau itu gol mungkin bisa beda hasil. Tapi nyatanya itu nggak menjadi gol, dan 1 menit persis setelah momen itu kelewat Arsenal langsung kebobolan. Dan setelah momen itu gue rasa game jadi milik Newcastle, dan di beberapa kali momen juga yang diincar tuh back antara Gabriel dan Saliba. Yang diincar berkali-kali adalah Saliba. Saliba benar-benar jadi target empuk dari para pemain Newcastle, dan gue rasa mereka nggak punya jawabannya untuk itu. Tapi kalau untuk Salibanya sendiri, gue rasa di musim ini apabila kita bandingkan dengan 2 musim sebelumnya, emang bukan versi Saliba yang lebih royal, lebih elit dibandingkan musim-musim sebelumnya. Yes, musim sebelumnya jauh lebih solid, tapi di musim ini beberapa kali masih kualitasnya masih back yang bagus, tapi beberapa kali ada momen-momen yang mana dia bisa kecolongan dari striker-striker lawan gitu. Pertandingan kemarin lawan Newcastle, pertandingan lawan Brighton kena sama Joao Pedro. Jadi ada beberapa momen yang mana dia tuh bisa dimanfaatkan, kecolongan lah situasinya. Dan kalau kita bandingin Saliba atau Gabriel, jangan bandingin sama back-back tim lain dulu ya. Saliba atau Gabriel, musim ini yang jauh lebih outstanding Gabriel ketimbang Saliba. Dari segi dia kalau bikin set piece bisa bikin gol juga gitu kan. Berbahaya dari situ, lah. Selain defensif. Tapi lo kalau ya lo sebagai being Arsenal fan lah, Saliba tuh sebenarnya ada apa sih? Untungnya Saliba tuh di Arsenal ya, bukan di MU ya. Jadi Maguire, Yoro jelek, Deli Yoro pasti tuh di highlight. Cuman kalau lo ngeliat sendiri bisa ngasih lihat ke Jebret Tim, Saliba tuh sebenarnya penurunannya tuh kenapa sih? Ya, dimensi pertandingan berubah juga musim ini. Emang lebih fokusnya defensive minded, nggak senyerang musim-musim sebelumnya.
Terus juga dimensi lini tengah yang pada akhirnya bakal siapa yang ngebantu lini tengah, lini belakang itu juga berasa. Dan kalau berkaca pada pertandingan semalam, ya ini mungkin salah satu pertandingan terburuk bagi bagi Saliba. Bagaimana dia waktu Gabriel lagi bikin garis offside, yang gol pertama tuh ya kan, yang pada akhirnya si Isak masuk. Itu kalau nggak hati-hati itu Saliba bisa jadi inline dengan Isak. Di saat Gabriel udah beberapa kaki di belakangnya Isak. Ini justru Saliba malah mundur. Fokus berarti nggak ada hilang di sana. Terus juga sekarang dia lebih lebih gampang di press. Termasuk semalam 2 atau 3 kali kena press, pada akhirnya dia salah passing ke belakang. Jadi emang kalau ada apa ya even big player ada naik turunnya gitu. Jadi buat gua ini Van Dijk pun pernah kalau buat gua back sekarang ya buat jadi patokan back bagus ya buat gua Van Dijk gitu. Royal defender banget. Jadi buat gua even Van Dijk pun pernah naik turun dan kelas itu menunjukkan bahwa performance naik turun tapi kelas itu ada di sana dan Saliba menuju ke sana gitu. Emang belum di levelnya Van Dijk. Cuman ini tetap pemain yang terbaik, pemain yang luar biasa dimiliki Arsenal. Jadi buat gua ini harus segera dilupakan karena meskipun usianya muda, tanggung jawab dan juga apa yang ekspektasi tim terhadap dia nih terlalu tinggi. Selain kelas mungkin bisa gue katakan mentalitas. Kalau lu compare to Van Dijk, Van Dijk yes. mentalitasnya ketika dia bisa teriak ke pemain, ke rekan-rekannya. Dan kalau gue coba tadi tarik dari Aldi ketika ada kayak miss dari Saliba tuh sebenarnya apakah mungkin komunikasi antar pemain yang menjadi tidak kayak berjalan dengan baik. Itu kalau menurut gua. Kalau misalnya Jebret Tim punya pendapat lain soal Saliba dan juga tanggapannya Ali juga boleh. Silakan. Kalau gue nambahin dari segi lini belakang ya, untuk dua partner ini kan udah main bermusim-musim. Sampai musim ini udah musim ketiga atau keempat yang mereka bareng-bareng, tapi sekitar mereka itu kan kerap berganti juga. Contoh pertandingan-pertandingan di mana bek kanan tuh pakainya si Partey, bek kiri kadang Luis Kelly, kadang Calafiori, Timber juga pernah main di sana. Jadi yang di otak-atik sekitar mereka itu banyak, dan yang jadi pelindungnya bek biasanya kan number 6. Yang mana number 6 juga sering di otak-atik. Tapi poin gue adalah Saliba emang penurunan performa, dan kalau performa dia masih sama kayak musim lalu, menurut gue Arsenal nyaman di puncak tuh. Seharusnya. Karena status mereka di musim ini adalah tim di Premier League, di tim Big Four ya. Tim yang paling banyak kehilangan poin dari situasi unggul. 12 poin. Coba kita bayangin, mereka golin di 12 pertandingan 12 poin tersebut. Mereka udah golin tapi nggak bisa mempertahankan keunggulan. Lini belakang mereka nggak kayak musim lalu, dan itu menurut gue mahal. Kalau tambah satu dia jadi klasemennya MU sementara. Ya masuk ya, gimana tadi pertanyaan nggak ada? Tapi kalau balik ke pertandingan kemarin gitu kan, dimana kalau kita lihat walaupun Arsenal ini ngejar ketertinggalan, tapi si Newcastle ini masih berusaha untuk high press gitu. Apakah si Eddie Howe ini emang udah tahu cara ngalahin Arsenal? Karena kita lihat 3 pertandingan mereka di musim ini 3-3-nya kalah dan bahkan 0 gol Arsenal ketika ngelawan Newcastle gitu. That's why gue sangat amat kasih apresiasi setinggi mungkin buat Eddie Howe dan Newcastle, karena bener-bener tahu blueprint untuk mengalahkan Arsenal. Nggak cuma mengalahkan, tapi benar-benar memblokade pergerakan bola Arsenal, yaitu dirusak dari paling awalnya dari aliran bola dari David Raya gitu. Dan semalam David Raya benar-benar kerepotan. Dan kalau kita bahas gol yang kedua, ini kan sangat amat lucu ya, bagaimana ini pernah kejadian di MU juga, bagaimana waktu itu Maguire minta umpan dari kiper, waktu itu masih David Gea kalau nggak salah. David De Gea, dan itu dioper ke Maguire. Itu Europa League lagi. Nah, ini kan buat gue ini basic. Buat gue ini sangat basic, bagaimana lu kiper, lu tahu ada pemain lu yang lagi di press, si Declan Rice ini. Terus ada 2 pemain lebar, dan lu nggak harus dalam situasi seperti itu main bola pendek. Lu tahu lagi di press. Jadi kalau ditanya itu salah Declan Rice atau David Raya, walaupun inisialnya sama-sama DR ya. Fans Arsenal memilih David Raya gue. Oke. David Raya. Karena yang punya opsi lebih banyak adalah David Raya. Dia bisa screening tuh. Ya screening bisa, kalaupun dia bingung, udah aja bounce bola, hoof bola aja jauh-jauh. Gitu. Jadi buat gua gol kedua ini, 1 error David Raya, kedua pressing yang luar biasa dari Newcastle, khususnya Fabian Schär. Oke. Lu David Raya, gue sepakat itu salahnya Raya sih. Dan pemain yang bisa keluar dari situasi kayak begitu, bagi gue cuma Busquets menurut gue. Lu mau dioper situasi kayak apapun, keluar dari situasi gitu, Busquets namanya. Tapi kalau ini lagi-lagi, emang salah Rayanya gue udah sepakat, salah Raya. Tapi ini sekaligus menambahkan dimensi baru di mana PR Arsenal tuh adalah number 6. Makanya gue nggak heran kalau sampai di musim depan number 6 baru mereka adalah Zubimendi. Karena butuh banget. Bukan ke Liverpool.
Akan ditikung bang sama Bang Aldi. Oh, ditikung. Pemain Arsenal lagi ditikungnya. Iya makanya itu. Bilangnya nggak mau ke Liverpool ya, maunya stay. Tapi menurut gue ini bisa jadi solusi buat Arsenal. Lagi-lagi number 6 kayaknya jadi salah satu aspek selain strikernya. Mungkin number 6 juga aspek yang dibutuhkan sama Arsenal buat keluar dari situasi-situasi kayak begitu. Karena gue yakin untuk ke depannya yang akan jadi blueprint gimana ngelawan Arsenal pasti akan nyontoh apa yang dilakuin sama Newcastle. Ya. Bola di kiper lu langsung tekan gelandang-gelandangnya. Bisa jadi lu nyuri bola kayak begitu juga. Jadi gue cukup make sense kenapa Arsenal tuh pergerakannya buat datangin Zubimendi karena situasi kayak gitu Tapi make sense nggak menunjukkan Arsenal nggak ngincer-ngincer striker? nggak ada target mungkin, nggak ada sosok yang tepat gitu. Oh, Havertz sudah cukup katanya. Havertz sudah cukup katanya. Rice si Havertz lanjutin dan Rice sebagai nomor 8 aja. Nomor 6 harus cari lagi. Havertz setiap disentuh sama back Newcastle jatuh. Fisikalnya emang gila juga Newcastle Iya, sih. buat man sekarang. Letoy lebih ke letoy. Tapi kalau gue coba sum up tadi apa yang dikasih tahu oleh Rizal dan juga Aldi gitu. Ini kan sebenarnya baik lagi mau bongkar pasang pemain, lo nomor 6 siapa, back kiri, back tengah siapa. Itu kan semua akan acuannya dari lo latihan gitu. Iya. Ketika latihan lo berjalan baik tapi implementasi di lapangan kurang baik, berarti kan there's something wrong di latihan. Nah, kalau gue juga ngelihat dari Arsenal, kabarnya weekend ini tuh pengen TC ya Yes. di Dubai. Dubai. Ini sebenarnya perlu nggak sih Karena pernah kejadian dan works out. Banget. Workout banget. Ini Banget. pernah kejadian. Walaupun telat ya. Itu pas Musim lalu kapan? Itu waktu itu kalau nggak salah pas World Cup apa pas Nggak, musim lalu. Musim lalu malah. Iya, Akhir kalah musim dari lalu. Fulham. Desember ya, Desember. Kalah dari Fulham, Iya. habis itu mereka caw. Jadi pernah kejadian juga begitu dan begitu pulang dari Dubai benar-benar impactnya berasa banget gitu. Jadi ya apalagi ini kan ada 12 hari atau 2 pekan. Ya, kurang 2 lebih pekan buat Arsenal. apa namanya? Libur dia. National break dan mungkin akan dimanfaatkan sama Arteta untuk ke Dubai untuk regrouping sih. Ya. Untuk apa ya? Untuk konsolidasi bahwa ini ada yang salah nih. Tapi kenapa harus sampai Dubai? Kenapa Karena harus sponsor. luar Inggris? Oh, Oh, sponsor. sponsor. Berangkat. Kan maksudnya nanti Masa ke Rwanda? perjalanannya ke Rwanda. Ya mungkin bisa kan karena bisa ke Rwanda Nah, sampai. waktu Dubai pun pada bawa keluarga. Oh, pada bawa keluarga. Iya, waktu Oh, Dubai jadi pun kayak sekalian refreshing semi juga. holiday. Iya, semi holiday. Dan kalau ditanya dampaknya bagus apa enggak, kita contoh di musim lalu. Arsenal sebelum training camp ke Dubai, habis kalah dari Fulham itu 31 Desember, mereka sebanyak 16 pertandingan itu nyetak 38 gol. Oke. Tapi setelah dari Dubai, sisa 16 pertandingan, jumlah gol itu meningkat 2 kali lipat. Jadi soal narasi Arsenal butuh striker atau enggak itu udah kejadian dari pergantian tahun yang lalu. Dan 2023 sebenarnya ke tidak perlu 2024. sebenarnya striker Mereka untuk sekarang. Setelah saat itu, setelah ke Dubai itu, mereka jumlah peningkatan golnya emang meningkat pesat banget. Musim lalu finish dengan tim statusnya jumlah tim tersubur 91 gol musim lalu mereka, dan dari 16 pertandingan sisa setelah di Dubai itu 14 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Itu sekaligus nambah dimensi standar untuk jadi juara musim lalu itu emang gila banget. Tim mana yang 14 kali menang dari 16 pertandingan terakhir bisa sapu 14 kemenangan tetap nggak juara, itu cuma terjadi di musim lalu menurut Karena gue sih. sebenarnya udah usaha, udah kerja keras, udah ikhtiar semuanya, ujungnya City. luck. Itu. Iya, Kalau lu nggak ada luck, Jadi City beruntung. ya menurut gua punya skill, punya talenta. Ketika dia At punya the end of luck, the day, dia punya momentum, boom. Iya. Dapat tuh semuanya. Tapi ya 115 kan kita juga. Itu bisa di breakdown lagi. Cuman ya anyway, Kawal, ya, kawal. awal Terus. Kawal. Iya, iya, iya. Dan kita lihat aja Jadi nanti. enggak, menurut lu butuh nggak striker Arsenal? Tetap butuh, butuh sih butuh, tapi Yalah, profilnya itu yang belum ketemu menurut gue sampai sekarang. Ya sih, MU aja profilnya. susah. Iya. Ini striker mending nggak usah. Tapi kita lihat aja apakah dari Dubai ini bakal works juga ke depannya. Ya berat Yap. sih enggak ya sebagai fans Liverpool. Kan subjektif ya. Subjektif dikit boleh. Buat Jurgen juga jangan lupa untuk nonton DPI English version yang udah tayang kemarin, dan kita akan kembali lagi ngomongin soal pembicaraan kita berikutnya. Halo Jurgen Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.